Halo Bapak Ibu, guru hebat. Jumpa lagi dengan kami, Komunitas Belajar ID, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam seri webinar, Jelajah Inovasi bersama Belajar ID. Hari ini kita akan membahas suatu topik, yaitu bank data dengan Google Drive akun Belajar ID. Yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nelwati, SPD, MPD. Nah, bersama saya, Solehan, Co-Kapten dari Lingga. Sebenarnya di belakang layar masih ada teman-teman, yaitu Kapten Bapak Sumadi dan Co-Kapten Bapak Windy. Dan hari ini kita langsung saja. Oke, kita sapa dulu Pak Kapten. Pak Sumadi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Solehan, Pak Windy, dan narasumber yang hebat nih, Bu Nelwati. Selamat sore Bu. Sore Pak, sehat ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Pak Windy Pak, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kami sehat, Pak Ya. Solehan. Alhamdulillah. Ya. Kita sapa narasumber kita, Ibu Nelwati, SPD, MPD. Apa kabar Bu hari ini Bu? Alhamdulillah Pak Solehan. Selamat. Siap Bu ya? Iya. Siap. Untuk hari ini menyampaikan materi. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, sebelum itu kami sampaikan bahwa Kepri Edukas, ya, Komunitas Belajar ID Kepri Webinar adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru, orang tua, dan siswa membangun kepercayaan terhadap teknologi dan keahlian memasuki masa depan di era normal baru. Seri webinar Jelajah Inovasi bersama Belajar ID ditujukan untuk mendukung program aktivasi akun pembelajaran Belajar ID yang akan menitikberatkan pada pengenalan dan cara aktivasinya, teknik-teknik mengajar efektif baik tatap muka maupun tatap maya, dan kiat-kiat mentransformasi pembelajaran. Nah, seri ini diadakan setiap hari Senin sampai Kamis. Minggu ini masih dilaksanakan pada pukul 16 sampai 17. Mulai minggu depan, live-nya akan berubah tayang Bapak Ibu, yaitu dari jam 14 sampai jam 15. Nah, acara webinar ini diadakan dengan berkolaborasi, yaitu dengan instansi seperti pemerintah Kabupaten Bintan dan sekolah-sekolah yang logonya ada di slide ini. Jika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa nge-post pertanyaan lewat live chat YouTube, dan Bapak Ibu juga bisa menonton kembali rekaman video ini. Dan jangan lupa silahkan di like dan di subscribe ya, video-video live dan playlist rekaman kami di YouTube Edukas Kepri. Baiklah Bapak Ibu, kita kembali kepada topik, yaitu tentang bank data dengan Google Drive akun Belajar ID yang akan disampaikan oleh Ibu Nelwati, SPD, MPD. Kepada Ibu kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya Pak ya? Dengar Bu, alhamdulillah cukup. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kapten, Bapak Sumadi, SPD, Co-Kapten dari Kepri, Co-Kapten Lingga, Kabupaten Bintan, Co-Kapten Batam, Karimun. Selamat sore, Ibu Bapak yang berhadir pada kesempatan ini. Izin kami membacakan sebaik pantun. Pergi bertamu rumah Cek Heni,
pergi dengan memakai bot ferry. Bertemu kita pada sore ini dalam webinar Belajar ID. Yes. Mantap, Baik, Bu. iya. Pada kesempatan ini izin kami berbagi dengan bank data yaitu Google Drive. Nah, Pak Solihin, Google Drive ini mungkin banyak sudah dikenal orang, Betul. tapi dengan akun Gmail, begitu ya Pak Solihin ya. Nah sekarang apa Google Drive, mengapa dan bagaimana Google Drive ini jika kita kaji dengan akun Belajar ID, begitu Pak Solihin? Iya, siap Bu. Iya, kita lihat dulu ya. Apa, mengapa, dan bagaimana. Pada akun Belajar ID, di sini banyak sekali manfaat-manfaat dari Google Drive itu. Sebelumnya seperti yang Pak Solihin bilang tadi, Google Drive itu adalah bank data, banknya file, tempat penyimpanan, gitu ya Pak Solihin ya. Di mana penyimpanannya itu online Ibu Bapak, online, tersimpannya di awan. Dan Google Drive melalui Belajar ID ini dapat diakses dari berbagai tempat ya, dari ini laptop bisa, dari HP bisa, dari tablet bisa, dari Chromebook bisa, dari berbagai dunia, begitu. Mengapa kita harus menggunakan akun Belajar ID? Nah, dikarenakan pada akun Belajar ID ini banyak kelebihan yang kita jumpakan dibanding dengan akun belajar lainnya. Kalau Pak Solihin ini udah punya akun belajar berapa ya? Alhamdulillah saya baru 1 Ibu Nel. Akun Belajar ID ya. Akun belajar ya. Oke. Pak Solihin di akunnya pernah tak jumpa seperti ini nih, yang panah ini. Ada ruang penyimpanan habis 21,1 GB dari 15 GB telah digunakan. Pernah tak jumpa gini, Pak? Sebenarnya belum pernah jumpa kalau sampai yang merah begitu, Ibu. Oh ya. Cuman keterangan terpakai sekian giga dari 15 giga itu ada di bawahnya. Ada ya. Nah, Ibu pernah loh Pak Solihin, waktu itu Ibu jadi Wakakurikulum, Ibu pas akreditasi. Nah, akreditasi menyimpan data 5 tahun loh Pak Solihin. Nah, sehingga Ibu gunakan flash disk Ibu penuh. Terus digunakan komputer sekolah, teman-teman kan colok-colokkan tuh flash disknya. Habis dah kena virus. Ibu simpan lagi pakai ini eksternal juga penuh. Nah, akhirnya Ibu gunakan drive, tapi drive yang Gmail, waktu itu belum ada drive Belajar ID. Akhirnya begini, Pak Solihin, ada garis merah. Garis merah ini bilang ruang penyimpanan habis. Nah, ternyata di drive Gmail biasa ini kita hanya dikasih 15 GB, Pak, yang gratis begitu, Pak. Sisanya kalau sudah melebihi, udah ada garis merah, tak bisa lagi. Filenya tak bisa keluar, dimasukkan juga tak bisa tuh Pak Solihin. Iya, iya. Nah, pada tahun 2020 kita pandemi ini keluar ide dari pemerintah ya, sumbangan dari pemerintah adanya akun Belajar ID, akun gratis ya kan, gratis terutama untuk seluruh guru, seluruh siswa. Alhamdulillah Ibu sudah transfer semua ke sini, sehingga akun Ibu menjadi begini. Ibu pindahin ya. Nah, ini nampak kan Pak Solihin bedanya. Nah, ini ya, nampak Bu, nampak. Ya,
ini akun Ibu akun Drive biasa nih, Gmail biasa. Di sini sudah mendekati nih Pak. Sudah 9,2 GB dari 15 GB telah digunakan. Berarti sedikit lagi kan sisanya. Ya. Nah, Ibu gunakan akun Belajar ID yang sebelah kanan ini Pak. Ini tak ada. Penyimpanan 26,54 GB digunakan. Berarti nggak ada sampainya. Kalau di sini ada sampainya ya. Ada telah digunakan. Yeah. Kalau ini enggak. Artinya di sini penyimpanan kita tidak ada batas, Pak. Tidak ada batas. Dan gratis. Sampai sepuas-puas kita menggunakan. Itu dia Yeah. Pak. Kenapa kita harus dan Ibu senang beralih ke akun Belajar ID ini. Jadi kapasitasnya lebih besar gitu Bu Nel ya, dibandingkan. Kapasitasnya lebih besar, tak hingga begitulah Pak, tak hingga ya. Jauh lebih besar. Iya. Apa yang bisa dimasukin ke sini Pak? Semua bisa Pak. Semua bisa. Kita bisa menyimpan foto, bisa menyimpan video, bisa menyimpan data. Ukuran besar pun masuk begitu. Jadi tidak ada batas. Nah, bagaimana dengan kualitas? Aman ya, kualitas tetap jernih. Ya syaratnya kalau foto atau video yang diupload tuh aslinya memang begitu ya. Kalau dia jernih maka masuk ke drive kita juga jernih. Kemudian apakah aman? Tentu ya kan, tentu aman. Syaratnya di dalam Ibu Bapak nanti berbagi harus diperhatikan cara berbaginya, begitu aja. Apakah siswa saya nanti akan menghapus? Mungkin Ibu Bapak ada kekhawatiran begitu ya. Nah, kalau dihapus nanti akan ada histori pencarian. Jadi aman lah Pak, bisa dipulihkan kembali. Iya. Oke. Kemudian juga drive ini membantu mengosongkan ruang penyimpanan. Nah, bagaimana cara membantunya? Nanti kita lihat. Ada cara transfer, ada cara pindahkan data. Oke, ada cara berbagi di file itu. Jadi Ibu Bapak yang selama ini membagikan tugas, membagikan materi lewat WhatsApp itu menjadi kendala bagi orang tua, di mana HP orang tua kepenuhan, ya kan? Sehingga siswanya tak bisa buka. Kalau Ibu Bapak kirim video, tak akan bisa buka video. Kemudian di dalam Google Drive Belajar ID ini kita juga bisa bekerja secara offline. Jadi untuk anak Ibu Bapak yang daerahnya jauh dari jangkauan atau jaringan internetnya di sana agak sulit, nah Ibu Bapak bisa menggunakan cara offline dan juga bisa digunakan di Chrome ya. Ini memang syaratnya harus Chrome ya Pak ya, harus Chrome. Kemudian penyimpanannya bisa di PC ya. Penyimpanannya tidak di PC dan tidak pula di HP, tapi penyimpanannya tadi di awan ya kan, otomatis sinkron. Oke. Nah, juga bisa dilakukan nanti transfer antar drive ya, Google Drive. Jadi misalnya Ibu Bapak guru punya Google Drive Belajar ID, kemudian siswa juga punya Google Drive Belajar ID. Nah, tinggal transferkan. Guru transferkan materi, transferkan tugas, siswa bisa transfer balik juga hasil tugasnya. Oke. Gitu Pak Solihin. Jadi sangat memudahkan ya Bu ya? Sangat-sangat memudahkan Pak Solihin. Google Drive ini bisa dikelola, bisa untuk penyimpanan file. Nah sekarang Pak Solihin, kebetulan posisi Ibu di pengawas. Nah Ibu menggunakan penyimpanan file ini untuk data akreditasi Pak Solihin. Betul. Nah, jadi ada 7 sekolah binaan Ibu bisa tersimpan di sana. Sangat besar sekali Pak.
7 sekolah dengan file akreditasi sekian tahun ya kan, tertampung. Tertampung semua ya Bu ya di situ ya? Ya, tertampung semua oleh Waduh, Google Drive. Kemudian di CD Google Drive kita juga bisa membuat link, kita juga bisa share link dengan mudah, sehingga kalau ibu bapak tidak akan merasakan sulit untuk belajar, siswa juga tidak akan merasakan sulit, mereka merasakan enjoy dan cool dalam belajar. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita bisa tunjukkan ya Pak ya, kita bisa tunjukkan. iya Bu. Coba kami izin hentikan ini dulu. Jadi secara umum tadi untuk Google Drive bisa kita gunakan ya, terutama semua file yang tersimpan di Drive itu karena tersimpan di awan, jadi bisa kita akses dimanapun ya, Bisa diakses melalui perangkat apapun gitu, benar ya. Betul Pak, betul sekali. Kemudian kalau kita memanfaatkan akun Belajar ID, penyimpanannya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Lebih besar. Bahkan tadi ketika ada 7 sekolah binaan Ibu yang harus mengumpulkan file-file akreditasi, Iya. masih bisa tertampung di Drive Ibu ya? Tertampung Pak. Ibu setiap kegiatan Pak, Ibu selalu minta di upload ya di Google Drive bersama. Ibu punya Drive bersama. Jadi tidak perlu jemput bola ke sekolah-sekolah Ibu ya? Nah itu dia Pak, kemudahannya Pak. Ya, tinggal transfer. Butuh file cepat, ya walaupun berbentuk video besar bagaimana, dalam hitungan detik sampai Pak. Betul. Kalau kita gunakan drive yang lain, itu downloadnya bisa lama Pak, karena udah kepenuhan tadi kan. Ya, kemudian ini Bu ya, datanya juga akan aman dari virus. Datanya aman dari virus Pak. Itu tadi kendala Ibu waktu akreditasi di tahun 2016 ya, 14. Itu kawan colok-colok flash disk masuk ke komputer, virusnya berpindah kan Pak ya. Betul. Tapi dengan kita transfer file lewat Google Drive, insya Allah virusnya tak akan ke bawah online ya Pak ya. Dan kalaupun saat itu jaringan kita tidak ada, kita kan bisa bikin offline gitu Pak. Kita bisa bekerja secara offline. Nanti ketika sinyalnya sudah ada, jaringan sudah ada, kita bisa upload kembali kan begitu. Oke Bu Nel, mungkin bisa didemokan gitu kan, langsung ke Google Drive-nya. Oke Bu Bapak, coba kita mulai dari awal ya, kita masuk melalui Chrome ya Ibu Bapak, kita masuk melalui Chrome. Ini Chrome. Kemudian kalau kami ini sudah di desktop kan Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mungkin mulai dari loginnya dulu ya. Mulai dari login, kemudian dimasukkan email Belajar ID-nya. Kalau misalnya siapa ya, misalnya kalau kami sendiri sudah ini dinas.belajar.id. Nah, kemudian berikut masuk. Ya, mohon maaf benar. Nampaknya masih belum share screen nampaknya. Belum ya. Coba diulang share screen-nya. Diulang dulu. Share ya. Oke. Nah, itu udah, Pak. Oke, sudah mulai muncul. Oke, sudah muncul. Oke. Kita ulang ya, Ibu Bapak. Kita masuk dulu di Google Chrome. Pertama ya, kita masuk Google Chrome. Kemudian muncul login seperti ini. Kemudian kita masukkan email
belajar ID kita. Nah, kalau saya ini nelwati@dinas.belajar.id. Nah, kalau ibu bapak yang guru mungkin nelwati.guru.belajar.id. Kalau yang admin itu biasanya nelwati@admin.belajar.id, gitu ya Pak Solihin ya. Oke, kita klik berikutnya dia nanti akan meminta password kita. Ibu bapak silakan masukkan password. Mungkin passwordnya bisa diminta dari operator bagi yang baru ya. Bagi yang sudah merubah silakan dimasukkan password perubahannya. Nah, kalau kami karena sudah masuk di sini dia nggak bisa lagi. Ya, dia nggak bisa lagi. Kami tinggal klik di sini. Dan kami juga sudah download desktop. Jadi untuk keperluan-keperluan cepat, mendadak, kita tinggal klik di sini langsung kebuka. Kita tak mikir lagi passwordnya, Ibu Bapak. Oke, nah muncul awal seperti ini, Ibu Bapak, seperti layar kami ini. Pertama sekali yang kita tuju adalah pojok kanan atas ini, Ibu Bapak. Di sini ada foto kita, ada gambar profil kita. Nah, kalau kita klik, nah di sini akan muncul email belajar ID kita. nelwati.dinas.belajar.id. Itu pertanda kita sudah berada di akun belajar ID. Berikutnya yang kita lihat adalah ini, ada titik 9 ini Ibu Bapak, yang disebut titik ajaib. Kenapa ajaib? Karena kalau kita klik di sini, ini semua fitur-fitur Google sudah ada di sini semua, sudah ada. Kita tak perlu download lagi, kita tinggal klik. Ini semua Ibu Bapak bisa atur ya, bisa atur Ibu Bapak mau yang mana paling atas biar cepat, jangan nyari-nyari ya, misalnya Google Classroom ini naik tarik aja, tarik atas ya. Drive mau di atas tarik, tinggal narik-narik aja. Mana yang dibutuhkan sering itu naik ke atas gitu. Kalau kita butuh gini yang keseringan naik atas, tinggal narik gitu. Ini kita bisa atur sendiri. Oke, jadi fiturnya di sini banyak sekali Bu Bapak. Ada Meet, Drive, ada Classroom, Gmail, Jamboard-nya. Nah, di sini kita butuh Drive. Drive yang berbentuk segitiga ini, Ibu Bapak. Ada Drive tulisannya ini. Kita bisa klik di sini. Kita klik. Iya. Nah, tampilan awalnya seperti ini, Ibu Bapak. Mungkin di tampilan Ibu Bapak belum ada ini ya, kosong bagi yang belum pernah menggunakan. Tapi karena kami sudah menggunakan, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini lambangnya segitiga, Drive. Di bagian sebelah kiri ini, Ibu Bapak, semua adalah menu yang bisa kita gunakan. Di bagian atas juga ini ada semua menu yang bisa kita gunakan. Kiri juga ini kanan. Nah, di sini mungkin pertama sekali kita akan lihat dulu di sini, Bapak, di sini. Di tanda tambah baru ini. Ini fungsinya untuk apa? Di baru ini kalau kita klik, di sini kita bisa membuat folder, kita bisa upload file, bisa upload folder. Nah, di sini juga ada sinkronisasinya dengan Google Dokumen, Spreadsheet, Google Slide, formulir, dan banyak lagi produk-produk dari Google di sini. Google Gambar, Google My Map, Site, Jamboard, Google App, dan Extract. Nah, di sini Ibu Bapak tak perlu nyari jauh-jauh keluar lagi, tak perlu download lagi, tinggal klik mana yang dibutuhkan. Nah, ini enaknya Google Drive. Oke, di sini juga ada drive saya. Ini drive saya kalau kita klik, ini Bu Bapak, ini semua drive yang sudah pernah kita buat, kita upload. Ya kan? Nah, kita bisa lihat di sudut kanan atas ini ada kisi ini untuk pengatur tampilan. Kalau ini kan tampilan kami kecil-kecil ini. Kalau Bapak mau besar, nah tinggal klik, ya kan. Nah, lebih besar lagi, ya kan. Bisa diatur. Oke.
Nah, kami lebih enak yang kecil, bisa dilihat semua. Bisa dilihat semua. Oke, di drive saya ya, artinya drive yang kita upload sendiri filenya. Kemudian ada di sini drive bersama. Nah, ini bedanya Ibu Bapak dengan Gmail biasa. Gmail biasa itu belum ada drive bersama. Adanya mungkin ketika kita kirim file bersama ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum punya belajar ID hanya bisa lihat drive bersamanya. Tapi tak bisa gunakan ya. Nah, di drive bersama ini itu apa? Drive bersama ini Pak Solihin kita bisa, kalau Ibu sebagai pengawas Pak Solihin, Ibu bisa buat data sekolah binaan Ibu. Di sini sudah ada nih rumah data akreditasi SMP 3 Bintan. Di sini ada rumah data akreditasi SMP 13 Bintan. Rumah data SMP 1 Bintan. Rumah data 25 Satu Atap Selat Limau. Rumah data Al-Azhar, rumah data Al-Ihsan, nah, SMP Islam Azhar. Nah, semua ini, iya. Semua Berarti ini bank data ya Bu ya? Bank data. Luar biasa. Data akreditasi. Jadi setiap apapun kegiatan, Ibu suruh upload di sini, di drive bersama ini. Di dalam ini sudah ada kamar-kamarnya tersendiri, Pak. Ini. Kita lihat ya, sudah ada kamar-kamar tersendiri yang memudahkan kita, yang sudah teratur. Nah di sini. Jadi Ibu mengarahkan, ini berbagi pengalaman ya Pak Sulihin ya. Wah itu per tahun ya Bu ya? Nah Ibu buat per tahun ya, per tahun. Jadi enak, sudah terkelompok, sudah teratur Pak Sulihin. Kita mau butuh data yang mana nih, 2021 kah, 2022 atau 2019, sudah teratur. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk nyari lagi Pak Sulihin, sudah rapi gitu ya. Nah misal nih kita lihat yang 2021, kita klik. Nah di sini akreditasi 2020 sampai berikutnya ini Pak Sulihin nggak 8 standar lagi. Menurut IASP 2020 itu akreditasi 4 komponen ini aja. Nah, cuman dia tetap 8 standar, tapi sudah include di dalam ini semua. Ya. Nah ini udah terkelompok nih komponen kelulusan, itu ada butirnya nanti butir 1 sampai butir 11. Ada komponen proses pembelajaran, butir 12 sampai 18. Ini udah sesuai IASP Pak. Komponen guru butir 19 sampai 22, komponen manajemen butir 23 sampai 35. Nah, jadi sekolah binaan Ibu sudah mendapat tugas masing-masing. Ini sudah Ibu bagi. Yang komponen kelulusan nanti ini waka kurikulum, masukkan file di sini. Yang komponen proses nanti guru semua masukkan filenya di sini. File mulai dari perangkat perencanaan sampai pelaksanaan sampai hasil, masukkan di sini. Nah, kemudian komponen guru ini waka bagian tendik ya, bagian tendik, bagian PTK yang punya urusan di sini, mengupload data guru, upload mutasi guru, upload pangkat guru di sini semua. Nah, komponen manajemen ini adalah kepala sekolah, ada bendahara di sini juga, ada kurikulum juga. Jadi ini kerjasama nih. Jadi ini Pak, drive bersama ini bisa dilakukan bersama-sama Pak. Ini kemudahannya. Jadi manajemen sekolah itu tidak tanggung jawab satu orang Pak, sudah bisa berbagi. Nah, sudah bisa berbagi. Ini enaknya nih Pak. Nah, jadi kalau kita klik ini di manajemen tadi, ini yang coba lihat lagi yang CP1 ya, ini yang CP1 Bintan, kita klik di manajemennya tadi. Nah sini,
Nah, ini sudah ada kegiatan kami barusan ini Pak, pendidikan anti korupsi. Sudah diupload nih. Ada video, Oh iya iya. ada PDF, ada jadwalnya, kapan dilaksanakan pendidikan anti korupsi. Jadi pengawas sekolah tinggal supervisi dari sini Pak. Nah inilah kemudahannya Google Drive ini. Iya. Sekarang kan terbatas ya Pak ya, tak boleh turun, tak boleh bertemu, maksudnya jaga jarak begitu kan. Nah dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita masih bisa melaksanakan tugas Pak Solihin. Jadi kita nggak turun ke sekolahnya, tapi kita mendapatkan data, kita bisa melakukan evaluasi, kita bisa melakukan pemantauan melalui ini. Tinggal sekolahnya upload aja video apa yang dilakukan pada hari ini, ya kan? Jadwal apa yang dilakukan pada saat ini. Nah ini sudah ada gambar juga bisa diupload ya. Ini salah satu contohnya. Nah, Waduh, mantap ini. Nah, ini Pak. Jadi sekolah itu melaksanakan pembelajaran daring di mana siswanya diberi tugas membuat poster begitu. Jadi tahu kita kan Pak bahwa siswanya belajar saat ini membuat poster begitu. Ini berarti yang mengupload sekolah yang bersangkutan ya Bu ya? Yang mengupload nanti Ibu selaku pengawas Ibu bagi, ya Ibu bagi. Seperti tadi yang di komponen 1 ini kurikulum ya, masukkan di sini. Yang proses ini boleh semua guru memasukkan. Nah di proses ini nanti Pak, di proses ini kan masih kosong nih. Nah, bisa dibuatkan folder nama-nama masing-masing guru. Nah, jadi di dalam folder itu juga bisa dibagi lagi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta tindak lanjut. Itu Pak. Ya. Nah, mungkin bisa kita contohkan ya Pak ya, bagaimana cara uploadnya. Ini kan kosong. Ya, Bu. Boleh dicontohkan. Ya, dari membuat foldernya mungkin Ibu. Dibuat folder guru misalnya. Oke. Kita pertama sekali ini di tanda tambah ini, tanda baru ini. Kalau yang drive-nya masih berbahasa Inggris mungkin di sini new ya Pak ya. Nah, kita klik ini, kita folder nih, klik folder. Oke. Nah, kita beri nama dulu. Di sini tadi karena dia untuk guru, kita bikinlah nama masing-masing guru, misalnya Sri gitu kan, Sri apa gitu ya. Di sini ya yang nama Sri dibuat dulu. Oke ya. Nah, di sini misalnya lagi Suji misalnya ya kan. Oke. Buatlah sejumlah guru kita, kalau 30 berarti 30 folder kan begitu Pak ya. Nah, di dalam ini kita juga bisa buat folder lagi, kita bagi lagi. Nah, ini satu cara lagi Pak, di samping tambah ini, kita bisa klik kanan di sini Pak. Klik kanan, folder. Gitu. Nah, kalau jauh ke tambahnya ya. Kita buat di sini perangkat perencanaan ya. Perencanaan biasanya apa ya? RPP ya. RPP misalnya kan. Atau Prota, Prosem. Mana fokusnya perangkatnya, perangkat guru dan oke kita buat, kemudian iya klik kanan lagi pelaksanaan ya, pelaksanaan. Oke, klik kanan lagi evaluasi. Oke, klik kanan lagi tindak lanjut. Tindak lanjut. Tindak lanjut. Oke, nah ini satu guru ya Pak ya, satu guru. Jadi kalau 30 guru, 30-nya buat begini. Nah ini kan tidak teratur ya Pak ya,
tidak teratur, Ya. kita mau urut tadi dari perangkat, kita bisa kasih nomor. Caranya kita klik ini nih, klik folder tadi, klik kanan, kita ambil ganti nama, kita ganti nama, Pak. Ada tanda pensil, ada ganti nama. Kalau yang berbahasa Inggris apa ya? Rename ya. Rename, ya. Nah, kita kasih angka 1. Jadi biar dia terurut ya, kasih angka 1. Kita ambil dari pelaksanaan, juga klik kanan, ganti nama, kasih nomor 2, ya, evaluasi, klik kanan, ganti nama, ya, tindak lanjut, klik kanan, klik dulu foldernya, klik kanan, ganti nama, baru tindak lanjut. 4 ya. Nah, sekarang udah teratur, Pak ya, udah rapi ya kan? Udah enak Ya, nih jadinya. Ya. Sekarang kita mau cantik, Pak. Ini kan hitam semua nih. Inilah kelebihannya kalau di Drive ini kita bisa buat sesuai selera kita. Kita klik foldernya, klik kanan, ubah warna. Nah, di sini banyak warna. Ini Pak, banyak, ada 24 warna nih ya. Nah, kita bisa pilih. Kita mau warna yang merah, ya kan? Untuk pelaksanaan kita mau warna yang ubah lagi, ubah warna hijau. Untuk evaluasi, klik evaluasinya, klik kanan, ubah warna ungu. Tindak lanjut, diklik dulu, klik kanan, ubah warna biru. Nah, udah cantik. Cantik kan, Pak? Nah, di folder ini juga, Pak, ini terlihat di sini. Terakhir kita ubah kapan, ukuran filenya terlihat. Nah, di sebelah kanan juga ada nih, Pak. Ini kalau, nah, jadi ibu bapak yang punya siswa, yang kepala sekolah yang punya guru, bisa lihat di sini. Mana gurunya yang terrajin, mana muridnya yang terrajin, kelihatan di sini. Nah, di waktunya ini. Dan siswa yang juga jauh dari jaringan juga terlihat. Ini siswa saya ini setiap upload kenapa belakangan terus ya? Nah, atau beda hari ya. Nah, di sini kita bisa melakukan evaluasi, Pak. Oh, berarti siswa saya ini perlu saya ini nih, saya pantau. Kenapa nih setiap upload selalu terakhir? Ya, temennya 16.42, dia mungkin jam 18 misalnya ya kan. Nah, ini perlu dievaluasi oleh guru. Ada apa nih dengan siswa saya? Nah, di sini di I yang ujung atas ini, Pak, juga kita bisa ngecek kalau seandainya ada siswa kita yang bilang, saya sudah upload tugas, Bu. Guru bisa lihat di sini. Ini. Nah, ini lengkap sama jamnya. Kalau biasanya 1 hari ini lengkap dengan hari dan tanggalnya nih. Ya. Iya. Berarti ini aktivitas yang ada di folder seri ya, Bu ya? Iya, di folder seri. Folder seri ini. Jadi ibu bapak guru misalnya punya siswa satu kelas itu 30, bisa buat folder 30 sesuai nama siswa. Ya kan? Nah, jadi nanti ibu bapak guru bisa lihat aktivitas siswanya di sini. Kalau ada siswa yang bilang sudah upload tapi di sini belum kelihatan, ya berkemungkinan itu sinyalnya yang bermasalah mungkin ya. Atau memang kehapus. Nah, bagaimana kalau kehapus, Pak? Tak sengaja kan, kalau ada file bersama ini ya kan. Nah, itu bisa dicari nanti, Pak. Bisa dicari di historinya. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, Bu Nel, mungkin dari audiens kita, Bapak Ibu yang menyaksikan live, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan langsung dikirim lewat kolom chat. Iya. Ibu ya? Iya, silakan. Sambil Uploadnya tadi?
uploadnya belum ya Pak ya? Oh iya, silakan Ibu. Mungkin. Nih misalnya nih Ibu Sri ini tadi mau upload di perangkatnya ya kan? Nah, di perangkatnya Iya, iya. ini RPP-nya. Tinggal klik perangkatnya, ambil baru, upload file, ya, bisa folder, bisa file, tapi kalau folder ini lama karena dia banyak ya. Mungkin file aja biar cepat. Nah, cari di mana dia akan diarahkan, di mana ibu bapak menyimpan. Mungkin di data ya, di data, mungkin di sini ya, di akreditasi nih. Terserah di mana ibu bapak menyimpannya. Nah, di-upload. Misalnya nih, kami mau upload nih dokumen ini RPP ya, RPP instrumen RPP. Ini berbentuk Excel. Jadi semua ini bisa di-upload Ibu Bapak, apakah dia Excel, apakah dia PDF atau Word atau dokumen apa aja bisa di-upload. Kita bisa upload, klik, buka ya, buka. Nah, di sini di bagian bawah ini akan terbaca mengupload satu item. Nah, jika sudah terupload akan muncul centang biru seperti ini, hijau ya. Nah, di sini sudah muncul begitu. Upload file. Kalau kita mau upload video, tapi agak lama sedikit tuh Pak ya, tergantung sinyal, tergantung sinyalnya. Kalau mau upload gambar, kalau gambar masih bisa cepat. Misalnya kalender nih, upload kalender. Nah, kalender pembelajaran gurunya. Nah, sudah ada centang hijau dan di sini sudah masuk berbentuk gambar. Nah, kalau mau upload video makin besar, makinlah ini dia makin lama. Ya kan? Kalau videonya singkat, ya dia singkat juga. Misalnya ini ya, ini besar nih. Mana video yang tidak, nah ini coba ini yang pekerjaan siswa dengan Jamboard. Misalnya siswa ibu diminta untuk membuat LKPD ya dengan Jamboard. Nah, tinggal klik yang video sebelah kanan kayaknya Ibu. Ini ya, iya. Oke. Tapi agak besar itu. Agak besar ya, berapa nih? Tapi intinya masih tetap bisa diupload ya Bu ya. Hampir Bisa, semua jenis file itu bisa diupload. Bisa nih ya. Kalau internet kita kalau lagi laju dia cepat Pak. Wis. Kalau internetnya lagi ini ya lambat, pasal nunggu kita. Nah itu masuk dia. Jadi gitu, gampang banget berbagi ya Pak ya. Berapa detik ini? Udah sampai pekerjaan siswa kepada gurunya, atau pekerjaan guru kepada kepala sekolah, atau pekerjaan guru kepada pengawas. Langsung sampai saat itu juga. Oke, silakan Pak, kalau ada mau bertanya. Kalau langsung membuat file di situ bagaimana Ibu Nel? Di sini di foldernya. bisa misalnya ibu bapak nih, ini ya pelaksanaan belum ya. Nah, ibu bapak mau buat langsung. Nah, ini kan banyak nih. Klik kanan di file ini boleh klik kanan, atau di sini tadi boleh, di baru ini juga boleh. Ibu bapak mau buat dari dokumen bisa, dari Google Spreadsheet bisa, dari Google Slide bisa, formulir juga bisa. Misalnya ibu bapak mau buat absen siswa saat itu ya buat pakai Google formulir, kan? Klik kanan juga bisa nih, tinggal diklik, diarahkan langsung ke Google Form-nya. Nah, ibu bapak nanti mengetik di sini, kemudian kirim ke siswa, nah nanti akan langsung terbaca di drive. Nah ini baca di sini ya kan. Nah ini karena belum ada judul, di sini juga tanpa judul. Kalau ibu bapak udah selesai bekerja di sini semua, udah dikasih judul, kan muncul juga dia judul di situ, absen ya kan, absen Kamis ya kan, gitu. Nah ini dia, gitu langsung kebaca kan Pak Solihin. Jadi enak, betul-betul enak. Tidak kita keluar lagi, tidak nyari lagi, download dulu, tidak langsung di sini. Dan ibu bapak tidak
perlu menyimpan, dia langsung tersimpan otomatis. Nah, ini enaknya, enak Google Drive ini, Pak. Kemudian kita juga bisa dibagikan kepada saya. Nih kalau ibu bapak punya siswa, ngelihat tugas siswa bisa di sini, ya kan? Atau punya teman MGMP yang kirimkan perangkatnya, bisa lihat di sini, dibagikan ke saya. Nah, bagaimana kalau ibu bapak sendiri yang membagikan? Ya, ibu bapak misalnya mau bagikan ini sertifikat ya ke teman. Tinggal ini diklik ya, klik kanan bagikan. Nah, di sini aman tak amannya di sini ibu bapak. Dia aman, ya, dia aman. Cuman kalau kita nggak hati-hati dalam membagikan, dia nggak jadi aman. Nah, kita bagikan, kita butuh siapa aja. Nah, kita bisa tulis di sini. Mungkin kita hanya bagikan ke satu orang, ke sini misalnya ya, atau ke Nelwati nih. Nah, kita tinggal tulis email yang kita tuju. Gitu. Nah, kita pesan di sini. Mungkin ibu bapak mengirimnya kepada siswa ya, tugas misalnya. Silakan ya kan, silakan kerjakan LKPD. LKPD sesuai petunjuk misalnya. Ditulis pesannya di sini. Kemudian, nah ini kuncinya ibu bapak. Kalau siswa kita pinta untuk mengerjakan LKPD, berarti kan siswa kita harus edit ya, harus edit draft yang kita kirimkan. Maka kita kasih centang editor. Tapi kalau ibu bapak hanya mengirimkan materi, nah, petunjuk misalnya petunjuk ada di file Google Doc ya, misalnya judul ini bla 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 gitu kan. Nah, untuk file yang berupa petunjuk saja kan tidak membutuhkan editan, tidak membutuhkan pekerjaan siswa. Nah, kalau ibu bapak kirim pakai editor, berkemungkinan diutak-atik sama siswanya. Jadi biar amannya, ya Pak ya, biar amannya ya lihat saja, kasih lihat saja. Jadi petunjuk itu hanya untuk dilihat begitu. Kemudian kalau misalnya ibu bapak mengirim file ke orang tua, misalnya file tugas siswa ya, tugas anaknya yang harus dikomentari oleh orang tua. Nah, kita kasih pemberi komentar gitu. Jadi ini sesuai dengan jenis dan tujuan ibu bapak mengirim file. Nah, akan aman ya, akan aman kalau sudah sesuai. Jangan sampai file penting itu ibu bapak di editor, nanti bisa diacak-acak ya kan. Gitu. Ini setelah kita tuju orangnya baru kita kirim. Ini satu cara ya, satu cara. Bisa juga di sini di setelan berbagi ini editor dapat mengubah izin dan berbagi. Kalau ini kita tujukan ke siswa dan siswa membuat LKPD misalnya. Pengakses lihat saja dan pemberi komentar dapat melihat opsi untuk download, mencetak, dan menyalin. Ini kalau filenya penting ya kan, dan kita tidak mau filenya diacak-acak ya, kita kasih lihat saja. Nah, itu aturannya. Itu satu cara untuk berbagi. Nah, ada lagi Pak, cara berbagi yang lain berupa link. Kita dapatkan link ini. Di bawah bagikan ini ada link, ada seperti rantai. Ya, seperti rantai. Nah, di sini kan tak ada tempat untuk memasukkan email ya Pak ya. Nah, kita lihat di bawah ini, di bagian bawah ada dibatasi. Ini bisa kita rubah. Kita klik. Nah, siapa yang mau kita kasih file ini ya. Kalau memang file itu terbatas ya kita bikin dibatasi. Atau kalau ke organisasi ya, misalnya kalau sekarang ini kan organisasi belajar ID ya. Nah, di sini. Atau kita mau siapa saja ya. Mungkin orang tua bisa lihat, anak kita juga bisa lihat,
orang lain bisa lihat, atau orang luar yang tidak punya akun belajar ID juga bisa lihat. Nah, kalau di sini khusus yang punya akun belajar ID yang Ministry of Education. Iya. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bu ya itu ya. iya Pak. Berarti khusus inilah ya guru ya. Terus kementerian. Iya. Kalau yang paling bawah berarti semua orang bisa melihat, termasuk yang pakai Gmail biasa pribadi bisa lihat ya Bu. Nah gitu Pak, bebas ya. Jadi aman tak amannya file kita ini tergantung ini Pak, tergantung kita bagikan ke siapa gitu. Jangan sampai salah, filenya berupa rahasia tapi kita klik siapa saja jadi salah ya kan. Jadi nggak aman file kita. Mungkin kita batasi ya kan, karena kita mau tujuannya siapa gitu kan. Atau kita mau di organisasi kementerian aja. Kalau file itu untuk umum, nah boleh nih siapa saja nih. Jadi orang yang tak punya akun belajar ID pun bisa masuk gitu Pak. Nah di sini juga mesti disetting dulu Pak. Apakah hanya dilihat saja, dikomentari atau editor, sama seperti tadi Pak. Nah ini jangan lupa nih. Kalau lupa ya file kita yang penting jadi berbahaya juga, jadi nggak aman gitu. Nah kita bisa salin link ya, kemudian link ini kita bisa bagikan di WA, di WhatsApp, bisa kita bagikan. Nah, misalnya nih, kita ambil di sini, di grup ini aja lah, keluarga misalnya. Kebetulan ada grup keluarga. Nah, kita ambil grupnya, kita di papan tempat mengetik ini kita kopikan, kemudian ya tuh udah kirim ya, kirim. Wah, kayaknya menarik sekali ya Bu ya. Jadi dengan Drive ini kita bisa membuat folder, mengupload file, membuat file, membagikan, dan tergantung pengaturannya saja bagaimana supaya filenya itu terbagi secara aman. Ya. Tapi sayang sekali Bu, waktunya kayaknya sudah sangat banyak nih untuk Drive ini Pak. Terbatas. Oke, mungkin Bapak Ibu sekiranya masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Mungkin nanti dari Ibu Nawati bisa menanggapi. Silakan. Oke, Pak Windy. Ya, Windy juga nih. Gimana Pak? Apakah keren sekali, Bu Nel. Mantap. Pokoknya beralih ya Pak ya, beralih ke belajar ID ya Pak. Betul sekali Bu. Hijrah kita dari sekarang. Pak Kapten. Luar biasa nih Bu Nelly. Berbaginya langsung penerapan ya. Jadi mudah-mudahan yang menonton Bu ya, artinya terinspirasi dengan presentasi Ibu ya. Tadi yang file begitu banyak dari untuk pemberkasan akreditasi ya, Bapak Ibu bisa taruh di share bersama tadi Bu ya, di drive bersama. Jadi bukan milik sendiri nih. Jadi seluruh warga sekolah bisa mengakses, saling kerjasama untuk membantu mentuntaskan berkas-berkas yang dibutuhkan Bu ya. Iya. Oke. Mungkin dari Ibu Bu Darwati sebelum ya kita akhiri untuk streaming hari ini, mungkin ada semacam kesimpulan atau penutup yang ingin Ibu sampaikan. Oke. Hanya ada satu kata Pak. Ayo kita beralih ke Drive bersama, Drive Belajar ID. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke. Kita baca sedikit pantun lah Pak ya. Oke, untuk penutup. Baik, musim pandemi kurangi berjalan, lebih baik berada di rumah. Kegiatan ini cukup sekian. Mohon maaf segala salah. Assalamualaikum. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nel. Sekali lagi kami ucapkan yang telah
berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi waktu dalam rangka mengisi webinar Komunitas Belajar ID Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kapten Pak Sumadi dan Pak Windy, Ko-Kapten yang senantiasa setia mendampingi setiap sesi webinar kita. Kita jumpa lagi hari Senin untuk sesi berikutnya di jam 14 ya, jam 14 sampai jam 15. Dengan topik yang tidak kalah menarik, sepertinya tentang apa Pak Indi besok Pak ini? Hari Senin. Tentang Ghostnet. Google Docs, Pak. Google Docs. Kecanggihan Oke. Google Docs. Nah, kecanggihan kita mengenal kecanggihan Google Docs. Ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan tekan juga tombol lonceng ya supaya kita bisa mendapatkan update video ilmu-ilmu yang akan kita bagikan di webinar kita. Saya selaku moderator mohon maaf apabila tersalah-salah kata, mungkin ada kata yang tidak tepat atau salah penyampaian. Jadi saya minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan webinar pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Ibu semua.